Shalom teman-teman, Bapak dan Ibu guru beserta para pembicara yang saya hormati. Perkenalkan, saya Mula Sigiro. Saya bertugas di Fakultas Keguruan Universitas AKBP Nomensen dan saat ini sedang studi lanjut atau tugas belajar di Taipei, tepatnya di National Taiwan University of Science and Technology. Berbicara tentang visi atau panggilan hidup, sedikit saya akan bercerita bagaimana Tuhan memperlengkapi saya di tengah kelemahan, di tengah kekurangan saya. Bahkan Tuhan mengizinkan perjalanan hidup yang harus saya lalui yang cukup penuh berliku. Satu momen yang semakin membuat saya mengerti dan paham betapa pentingnya sebuah visi, betapa pentingnya sebuah panggilan adalah ketika saya studi di Fisika USU dan mengikuti pembinaan di kelompok kecil. Namun ketika saya masih kanak-kanak, saya sudah sangat tertarik dengan dunia pendidikan. Saat itu saya bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Dan hingga tahun 2003 saya lulus SPMB di jurusan Pendidikan Matematika Universitas Riau di Pekanbaru. Saat saya lulus, saya diberangkatkan oleh ibunda dengan menggunakan uang pinjaman atau utang dari para tetangga di kampung, dan saya hanya mengikuti satu semester perkuliahan di Universitas Riau karena terkendala dalam hal biaya. Januari 2004 saya berangkat ke Dumai untuk mencari pekerjaan karena saat itu tidak ada lagi dana, tidak ada lagi uang untuk melanjutkan pendidikan saya di sana. Dan sebelum saya berangkat ke sana, PKK saya, saat itu saya juga sudah mengikuti pembinaan di kelompok kecil di Perkantas Riau, memberi saya uang 200.000 untuk menambahi ongkos saya ke Dumai. Mungkin teman-teman dari Perkantas Riau ada yang mengenalnya. Beliau namanya Bang Magder Lumban Gaul yang saat ini sekarang menjadi guru di SMA Negeri 1 Pangkalan Lesung. Di Dumai saya bekerja sebagai tukang beca dan menjadi kuli di pelabuhan, berjuang untuk mengumpulkan uang 50.000 per hari karena saya masih berniat untuk mengikuti SPMB di Medan. Di sana saya belajar, tetap mempersiapkan diri dengan belajar soal-soal SNPTN, dan akhirnya Juni 2004 saya mengikuti bimbingan intensif di Medika. Namun sekitar 2 minggu sebelum ujian SPMB, ibunda meninggal dan saya tidak melihat ibunda meninggal. Masih ada cerita panjang dalam hal ini, namun tidak sempat saya bagikan pada saat ini. Dan akhirnya saya lulus tahun 2004 di jurusan Fisika USU. Selama kuliah saya hampir setiap hari mengajar privat untuk memenuhi tambahan biaya hidup yang juga dibantu oleh kakak dan abang saya. Setelah tamat dari Fisika USU, saya langsung memenuhi ambisi saya dulu yang sangat dari waktu kecil menjadi seorang guru, dan akhirnya saya menjadi guru di SMA Santo Thomas 1. Namun ketika saya mengajar saya cukup menikmati, tapi siswa-siswa saya tidak menikmatinya. Akhirnya saya kurang bisa memanajemen kelas, dan akhirnya saya ambil keputusan untuk berhenti dari guru dan menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi waktu itu di Medan. Namun saat itu setelah selesai S1 saya langsung lanjut S2, sekalipun dengan bermodalkan di awal untuk mengajar privat juga. Dan setelah saya selesai S2 saya diangkat menjadi dosen kontrak di Universitas AKBP Nomensen. Dan ketika selesai S2 saya lanjut program studi S3 di Fisika USU, bukan karena saya punya banyak uang. Saat itu juga saya hanya punya uang 15 juta, tapi saya melihat mimpi saya ke depan bahwa saya harus mengubah pendidikan dan saya butuh belajar. Akhirnya di semester 3 saya menyadari bahwa saya perlu mengimprove ilmu pengetahuan saya, dan saya coba beasiswa ke Taiwan dan saya lulus. Nah,
tanpa pernah saya pikirkan Tuhan memberi kesempatan kepada saya untuk menjalani program studi S3 atau doktoral secara bersamaan dalam 2 tempat yang berbeda. Dan saat ini saya tetap merasakan bagaimana Tuhan memimpin dan mempersiapkan saya untuk mengerjakan visi saya di pendidikan, khususnya dengan panggilan saya sebagai seorang dosen. Nah, yang menjadi tantangan terbesar bagi saya dalam mengerjakan panggilan saya, mungkin ke depan juga akan saya alami. Yang pertama itu adalah birokrasi. Sangat-sangat sulit birokrasi ketika saya bersama teman-teman di Medan mengerjakan kegiatan olimpiade, kegiatan seminar, mengurus rekomendasi itu sangat lama, sangat lambat. Nah, kemudian yang kedua tantangan yang saya alami adalah saat ini bahasa Inggris saya sangat jelek. Tapi Tuhan tetap menuntun dan mengajari saya. Ketika saya pertama kali sampai di Taiwan, rasanya saya ingin pulang, saya tidak bisa mengikutinya, saya tidak sanggup. Tapi Tuhan menuntun saya, belajarlah dan bekerja keraslah, engkau pasti bisa. Kira-kira seperti itu tetap tuntunan Tuhan yang saya alami. Akhirnya di semester pertama saya bisa lulus ujian kualifikasi. Dan saat pertama kemarin saya tidak tahu menggunakan satu alat laboratorium untuk penelitian saya. Tapi lagi-lagi Tuhan bekerja mempertemukan saya dengan seorang profesor yang mau membimbing saya dengan penuh kasih. Akhirnya saat ini saya bisa menggunakan semua peralatan di lab saya yang berhubungan untuk bidang penelitian saya. Nah, kesimpulan yang bisa saya berikan kepada teman-teman guru bahwa di dalam ketika kita konsen atau fokus atau memikirkan berulang-ulang, mendoakan tekun tentang sesuatu hal atau sesuatu bidang, dan hal itu semakin membuat kita memahami bahwa ada rencana Tuhan yang harus dikenapi di bidang itu, maka kemungkinan kesitulah kita dipanggil Tuhan. Jadi ketika kita sudah merasakan itu, mari kita maju, mari kita melangkah dengan kerendahan hati, membiarkan Tuhan yang tetap memimpin kita. Dan yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah ketika saya mengajar di beberapa perguruan tinggi di Medan, banyak para mahasiswa yang tidak mengerti dan tidak paham berapa jawaban dari -1 kurang -3. Jadi para bapak dan ibu guru, ini PR kita bersama. Sepulang dari camp ini, coba para bapak dan ibu guru menanyakan siswa-siswanya yang kurang, dalam tanda kutip itu kurang bisa mengikuti pelajaran eksak. -1 dikurang -3, -1 dikurang -2, atau perkalian atau perjumlahan. Dan saya belajar bersabar mengajari mahasiswa yang belum tahu seperti itu di kampus saya, di Universitas Habib bin Mensen, di STM Potensi Utama dulu. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman guru. Mari kita ajak juga siswa-siswa kita untuk berani bermimpi, berani bercita-cita tinggi. Demikian saya sampaikan, Tuhan memberkati.